Apabila jika suatu ketika ada terlapor kasus penipuan ini, secara umum sebetulnya untuk berharap uang tersebut atau uang yang dimiliki yang mana juga ditipu oleh para pelaku ini untuk kembali ke dirinya sendiri, peluangnya itu berapa persen, Mas Andika? Ya, baik. Jadi dalam hal ini balik lagi ya, seperti hal yang tadi sudah ditanyakan, tergantung dari tiap kasus yang ada. Jadi saya mengerucutnya terhadap pengembalian dana secara penuh atau ganti rugi bagi korban tindak pidana penipuan misalnya gitu. Memang pada dasarnya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu bisa kita ajukan penggabungan perkara ganti kerugian, dan kedua bisa dilakukan dengan gugatan secara perbuatan melawan hukum. Kemudian ada permohonan restitusi gitu. Dalam konteks pengembalian uang atau kerugian yang dialami oleh para korban penipuan tiket konser ini, itu bisa saja dikembalikan secara penuh atau tidak, apabila dengan catatan itu diputus oleh majelis hakim agar aset yang disita penyidik harus dilakukan perampasan. Memang bahasa dalam konteks hukum pidana ini, perampasan ini tidak hanya untuk negara begitu ya, tetapi dilihat dari konteksnya dulu. Siapa yang dirugikan? Misalnya kalau korupsi ya dalam hal ini dirugikan negara, maka negara, dan juga dalam hal ini misalnya penipuan untuk masyarakat. Itu contohnya. Namun eh, perlu juga dicatat bahwa belum tentu uang atau kerugian yang diterima oleh para korban itu nilai atau angkanya itu masih sama atau sesuai dengan uang yang telah ditipunya di awal. Karena nilai tersebut bisa saja menyusut begitu ya, lantaran uang yang dikumpulkan dari hasil menipu para korbannya itu telah digunakan atau berkurang seperti itu. Jadi proses pengembalian dana secara penuh atau kerugian ini masih terbilang menjadi kesulitan tersendiri bagi para korban. Kecuali memang secara pidananya dia hanya membuat efek jerat. Cuman pengembalian ini tergantung dari kasus-kasus yang ada dan masih menjadi faktor kesulitan tersendiri bagi para korban penipuan. Oke, jadi memang harus hati-hati begitu ya bagi para masyarakat yang tentunya agar tidak terjerumus dalam jurang penipuan ini, apalagi di jasa titip ataupun sekarang banyak tiket-tiket event yang telah beredar. Nah, misalnya saja Mas Andika, apabila ternyata pelaku ini juga ternyata sudah sering melakukan penipuan, bahkan juga sudah pernah melakukan hukum pidana, apakah memang andai terulang kembali, terkena lagi kasus kriminalitas seperti ini, hukumannya juga akan bertambah atau seperti apa kalau di mata hukum? Ya, baik, sebelum menjawab, kami akan menjelaskan terlebih dahulu dalam konteks hukum pidana, itu dikenal istilah perbarangan tindak pidana atau biasa disebut dengan konkursus. Jadi konkursus ini terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, yang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhkan pidana. Dalam hal ini belum ada putusan seperti itu. Atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana yang berikut belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Jadi sistem penjatuhan pada pidana konkursus ini dibagi menjadi tiga. Ada yang perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, gitu, ada perbarengan perbuatan. Nah, bagi para pelaku yang melakukan beberapa kali penipuan yang tentunya mengakibatkan atau akibat hukumnya itu banyak, tidak hanya satu orang, itu diistilahnya masuk ke dalam konkursus realis atau perbarengan perbuatan. Jadi tentu hal ini dapat diproses hukum kecuali kasus penipuan yang sudah diputus, maka tidak bisa dituntut gitu ya untuk kedua kalinya, atau yang sudah saya jelaskan tadi di atas adalah nebis in idem. Nah, kemudian bagaimana sih cara penjatuhan pidana yang telah diatur dalam KUHP gitu? Sebenarnya dalam pasal 65 itu diatur mengenai sistem hisapan yang diperberat. Maka hanya dijatuhkan satu pidana saja dengan dapat diperberat, misalnya jadi hukumannya 4 tahun plus 1/3 dari maksimum. Dalam hal ini mengerucut kepada pasal 378 atau penipuan KUH pidana ya. Jadi 4 tahun ini maksimum pidananya menjadi 5 tahun 4 bulan. Mengapa disebut sistem hisapan? Karena adanya satu pidana saja yang disebut diperberat. Dan sepertiga dari ancaman yang terberatnya itulah yang menjadikan tidak boleh lebih berat dari sebagaimana yang diatur dalam hukum materialnya. Jadi memang sudah ada aturan sesuai dengan pasal 65 KUH pidana.
Oke, baik. Dengan maraknya begitu ya Mas Andika terkait kasus penipuan yang terjadi saat ini khususnya di sektor digital atau dengan menggunakan melalui teknologi digital, sebetulnya secara regulasi apakah memang ada yang perlu ditingkatkan dari segi hukum? Dan juga kiranya Anda juga mungkin bisa memberikan tips bagi para masyarakat agar memang tidak terjebak dalam penipuan-penipuan seperti ini. Silakan Mas Andika. Ya, sepanjang terkait dengan digital ya, kita bicara dengan adanya nantinya kalau kita tidak begitu aware dalam hal ini si pemilik dalam arti mempunyai data-data ya pribadi seperti itu sangat rentan memang di daerah teknologi. Jadi memang dalam hal ini jangan juga seperti ada game Belanda yang menyatakan dengan het rij in handen aan, yang menyatakan bahwa hukum itu bertatih-tatih nantinya pada permasalahan hukum. Jadi secara teknologi untuk membidik atau menentukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan secara online itu memang sudah ada, memang sistemnya memang harus terus dimanfaatkan atau dioptimalkan secara penuh gitu agar realisasi terhadap itu akan menjerat dan kurangnya korban-korban pelaku penipuan online ini yang marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kita juga dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Intel untuk intelijensi negara dan juga dalam hal ini IT Matters itu juga memang harus menjadi satu ekosistem yang saling mensupport atau mendukung. Dengan adanya seperti itu, kita juga tidak akan ketinggalan dengan adanya permasalahan hukum tadi. Jadi memang kalau dalam penipuan online ini bukan hanya uang saja ya yang diambil, tetapi data-data pribadi tersebut kita yang telah kita submit begitu, itu bisa dijual belikan lagi oleh pihak si pelaku penipuan online tersebut. Begitu Mas Bram. Oke, jadi memang harus ada sinergitas begitu ya dari berbagai pihak, khususnya dalam penanganan penipuan di mana juga kita lihat di kasus Justip ini. Terima kasih Mas Andika P. Herzani selaku Managing Partners at Herzani Law Firm.